Malam ini, saya satu-satunya yang tersisa di coworking space ini. Deadline menanti, dan suasana sepi ini seharusnya membantu saya fokus. Tapi, ada yang terasa aneh. Tiba-tiba, lampu LED di langit-langit mulai berkedip. Bukan kedipan biasa, tapi ritmis, seolah mengikuti irama yang tidak ada. Jantung saya mulai berdebar. Kemudian, printer nirkabel di meja kosong di seberang ruangan tiba-tiba menyala. Kertas mulai keluar, penuh dengan simbol-simbol aneh dan misterius yang belum pernah saya lihat. Apa ini? Merasa tidak nyaman, saya memeriksa rekaman CCTV di monitor saya. Dan di sana, di ruang rapat yang gelap, saya melihatnya. Bayangan putih berpendar bergerak cepat melintasi layar. Hanya sekilas, tapi cukup jelas. Dan kemudian, suara itu. Dari speaker pintar di meja rekan kerja di sudut ruangan, terdengar suara terdistorsi yang mengerikan, seperti bisikan dari dunia lain. Itu bukan suara manusia. Saya sendirian, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketakutan ini nyata. Apa yang sebenarnya ada di sini bersama saya? Korek. Oh, korek. Oke. Korek itu yang biasanya buat... Oh bukan, ini tipikal memang Inggris Skandinavia seperti ini. Perusahaan kami ini sering menerima proyek itu dari foreign country, dari luar negeri, foreign country. Jadi itu memang bahasa Skandinavia, Inggrisnya seperti itu, foreign country itu bahasa Inggris. Nggak diajak ngobrol dulu. Siapa tahu nyaman. Not necessary, maksudnya not necessary. Not necessary, apa necessary, not important. Nggak penting lah, maksudnya nggak penting. Ya, memang aduh susah ya bahasa Inggris Skandinavia kalau dijelasin tuh agak susah. Lihat di apa namanya di meeting room itu. Meeting room. Yes, coret. Sebetulnya meeting room itu ada penampakan. Dia bilang. Penampakan, Bang? Katanya seperti itu. Akhirnya dia kan lari ke anuan setidaknya. Penampakan kayak gimana? Dia kan lari kan ke ruangan kita itu tadi, ruangan bagian UI. Dia lari, datangin saya. Dia kasih tahu di ruangan CCTV tadi kan, saya datang. Lonceng keramat telah berbunyi, pertanda gerbang menuju dunia gaib telah dibuka. Selamat malam sahabat seram. Kali ini dengan saya Yuris, biasa dipanggil Yuris. Untuk malam hari ini kita kebetulan kedatangan tamu yang sangat spesial yang bekerja di sebuah perusahaan swasta terkenal di Indonesia. Nah, kebetulan selamat datang Bang Bari. Untuk Bang Bari ini dari mana ini Bang tadi Bang? Ya, saya kebetulan dari luar tadi masuk ke sini, Mbak. Oh iya. Kalau dari dalam keluar berarti gak dari mana-mana. Yes, coret. Coret. Korek. Oh, korek. Oke. Korek itu yang biasanya buat... Oh bukan, ini tipikal memang Inggris Skandinavia seperti ini. Oke. Oh. Skandinavia. Sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kita agak butuh translator. Gak apa-apa. Bang Bari ini bisa diperkenalkan dulu pekerjaannya, mungkin sedikit di-review. Oh ya, saya tuh bekerja jadi semacam pimpinan proyek gitu ya. Maksudnya di sini tuh semacam pimpinan bagian. Jadi lead UI designer. Oh, jadi kayak kepala bagian Ya, di perusahaan. sebuah perusahaan gitu. Memang yang bagian UI designer. Itu maksudnya perusahaan jasa atau? Oh yes. Oh, jasa ya? Yes. Di apa itu? Kita menerima pemesanan program apapun untuk perusahaan, untuk personal ataupun
instansi kita menerima pekerja. Oh, kayak program-program mungkin Shopee atau apa gitu ya? Ya, cuman kalau Shopee itu terlalu Oke. Terlalu mudah. Wow, berarti ini bisa dibilang perusahaannya sudah sangat apa ya? Sangat berkualitas tinggi ya teman-teman. Soalnya kan of course. Inggris Skandinavia. Oh ya, of course teman-teman. Yes. Of course. Ada bisa diceritakan mungkin punya pengalaman apa nih Bang Bari? Oh, Selama kerja di situ. banyak pengalaman saya di situ juga, ketemu jodoh saya di situ. Alhamdulillah. Jadinya pengalamannya apa yang ingin diketahui sebenarnya. Lebih yang mungkin ini kan berhubung channel kita ini menceritakan tentang pengalaman yang agak horor-horor, menegangkan dan menggelitik ya kan teman-teman. Bisa diceritakan pengalaman horornya selama bekerja di sana? Of trust. Bisa. Ya, terus. Definitely. What? Saya ceritakan itu di sana. Definitely. Apa Ya, itu ya Bang? definitely. Ya, maksudnya untuk lebih jelas bisa. Oh, saya iya. ceritakan, ya. Maksudnya definitely bahasa Inggris Skandinavia. Oh ya. Karena kalau Inggris umum jarang dipakai, sudah di rekan-rekan saya itu jarang dipakai. Sorry ya teman-teman, kepala aku agak kayaknya rapat mendadak ini di sini Kak. Itu. Iya, bisa diceritakan Iya, Bang? itu saya kan istilahnya apa ya, perusahaan kami ini sering menerima proyek itu dari foreign country, dari luar negeri, foreign country. Jadi itu memang bahasa Skandinavia, Inggrisnya seperti itu, foreign country, bahasa Inggris. Jadinya kita sering menerima program-program dari luar negeri. Ketika awal-awal itu kita menerima proyek itu dari Singapura. Singapura ya. Oh ya, oke. Dari perusahaan di Singapura itu kita menerima program. Jadinya, nah ketika itu kita kan namanya perusahaan apa ya istilahnya kayak awal ya, masih startup awal. Ketika menerima program langsung dari foreign country itu tadi, orang luar itu semangat gitu loh. Oh, iya. Pertama saya itu kerjaannya semangat. Tapi ini kira-kira orang luarnya bisa memahami ya bahasa Inggris dari kalian ya? Oh iya, of course bisa. Oke, ya. Soalnya kebanyakan memang yang bicara kan klien kita itu mesti ngajak semacam partner itu dari orang yang ngerti software juga, ngerti pemrograman. Jadi termasuk ya circle kita lah gitu loh. Oh gitu, ya. Yes, boleh. yes. Lanjut. Ya itu. Jadi kan kita semangat itu kan proyek yang kita kerjakan. Oh ya, ini nggak ditanya kenapa pakai topeng. Enggak tahu mungkin. Sudah tahu lah ya. Iya. Ini memang kita jaga privasi. Jadi memang tujuannya saya sendiri yang minta untuk pasang pakai topeng ini. Oh, Karena gitu. memang Tapi enggak ada yang tanya loh Bang. oh iya. Oh ya, gini teman-teman, kita tanya aja ya biar enak. Oh iya, terima kasih. Itu kenapa Bang? Kok bisa pakai topeng seperti itu? Oh iya, itu untuk saya kasih tahu dulu ya ini kenapa Iya. saya minta di privasi karena Seperti terlalu misterius. ya karena memang orang itu pasti akan tahu siapa saya. Oke. Oh, sangat terkenal banget ini Yes, ya. soft trust. Jadi memang apalagi kalau mereka sampai tahu code name saya di dunia program apa yang underground itu pasti Underground. Drone. Oh ya. Drone bahasa Inggris kan di mana navianya seperti itu. Underground. Ya, apa tadi nama apa tadi? Codenem apa? Codenem. Name code. Name code ya itu bahasa Name umum. code-nya apa ini? Ya Kalau boleh tahu. Semlohe 2837. Ya itu memang pasti kenal itu pasti di dunia underground itu pasti kenal. Ya. Ini antara emang kenal atau mau ketawa ini beda tipis ya teman-teman. Soalnya namanya agak terlalu unik. Itu bagus itu. Oh iya bener kan. Itu bahasa Inggris Skandinavia. Semlohe 2837. Oh semua ya tadi itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris Skandinavia. Oh, kayak bahasa Jawa ya teman-teman ya. Ada. Oh ada. Oh. Ada. Aduh, itu saya mungkin. Ya tapi enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Just Monggo. pindah. Next.
Ya, jadi kita kembalian tadi saya cerita, kita kembali ke mana tadi ya? Oh ya, kita kan semangat kerja. Iya. Jadi kita tuh menerima lembur. Saya tuh langsung berinisiatif itu untuk lembur. Ya, jelas. Saya juga mungkin kalau ada lemburan juga kayak gitu. Kan bayarannya tambah pasti. Enggak. Oh, enggak tambah. Ayo. Semangat aja. Oh, semangat aja. Pertama kali kan. Oh, pertama kali berarti terlalu excited. Excited. Bahasa Inggrisnya yang di Skandinavia itu excited. Tuh. Excited. Ya. Boleh. Itu kita sangat excited. Akhirnya kita mengerjakannya itu, terutama saya itu lembur. Awal-awal minggu mengerjakan itu saya lembur sendiri. Itu berapa lama biasanya pengerjaannya loh? Karena program itu sebetulnya program yang sudah kita punya base core scriptnya itu, jadi memang agak cepat. Kita nggak biasa kerja lambat-lambat sampai yang tahunan, itu nggak pernah. Oh, berarti kayak udah punya apa template-nya berarti ya? Yes. Correct. Begitu. Ya, lanjut Bang. Yes, correct. Jadi kita ngerjakin. Saya ngerjainnya itu setiap malam lembur kan. Saya semangat ngerjakannya. Kita ngerjakan user interface-nya itu kita ngerjakan dengan teliti. User interface-nya itu kita kerjakan dengan bagus. Nah, tiba-tiba di malam ketiga itu, malam ketiga itu saya pas jam berapa ya? Saya barusan makan malam enggak salah. Jadi mungkin ya bisa bersisa gitu. Oh, sekitar jam 7 Jam 7 jam 8. Saya masuk lagi ke ruangan. Kan di tempat saya kerja itu setiap ruangan itu kan punya semacam code area. Jadi misalkan di sini bagian user interface-nya di sini untuk urusan main engineering-nya apa seperti apa kayak gitu kan. Ada itu pakai lampu yang di langit-langit ya, lampu yang long banget itu. Jadi yang panjang. Oh ya. Apa sih namanya? LED. Lampu LED ya, lampu LED yang panjang itu. Kan ditaruh di langit-langit itu. Ya. Ya itu. Berarti agak kayak pasar malam gitu ya, Sus? Yes, correct. Jadi memang seperti itu. Jadi kita pakai warna oranye. Orange ya. Ini kayak kok enggak pink aja ya? Pink marketing. Oh, beda lagi. Yes, of course. Pink marketing ya. Jadi memang kebanyakan marketing itu kita fokus sama cewek. Oh, wow. Memang daya tariknya itu sangat berbeda ya teman-teman kalau yang cewek buat nawar-nawarin gitu. Ya, cocok lah maksud saya. Ya. Punya harga jual tinggi. Bagus. Kemampuan komunikasi juga lebih mendukung kan, karena cewek itu biasanya punya bawaan cerewetnya dari lahir ya. Betul sekali Pak. Jadi memang seperti itu. Makanya saya memang lebih milih oranye itu kan, karena oranye itu kan kesannya memang kalau di warna itu istilahnya apa ya, keceriaan gitu ya. Oh iya, keceriaan bahagia, gitu ya. Kira seperti itu jadinya. Nah, malam itu habis makan malam itu saya dari luar masuk ke ruangan saya, tiba-tiba lampu LED yang ada di langit-langit itu tadi kayak berkedip-kedip gitu. Berkedip-kedip, Semacam ada ritmenya gitu. berkedip-kedip gimana ini Bang maksudnya Bang? Kayak Iya, jadi kan seharusnya kan lampu LED itu kan yang di atas itu kan harusnya standar nyala biasa aja gitu. Ternyata saat itu dia bisa kedip-kedip, dia semacam nyala mati, cuman ruas yang kiri dia nyala panjang, yang tengah dia cepat, yang kanan dia nyala panjang gitu. nyala panjang, nyala cepat, kayak sandi Morse ya Bang? Yes, correct. Jadi memang seperti saya perhatikan memang seperti semacam sandi. Jadi ada ritmenya tuh kayak apa ya, khusus gitu. Kira-kira kalau disusun nyampaikan apa ini Bang? Surat cinta kah? Bukan, kalau surat cinta. Bukan. Yang sekali teman-teman nggak sesuai harapan. Kalau surat cinta itu sepertinya Terlalu jauh ya Bang? iya terlalu jauh. Karena memang kadang-kadang susah untuk kita menyampaikan perasaan dengan lampu. Beda ya Bang? Yes, iya, Oh, ya. betul beda. Lanjut. Jadi kita lanjut.
saya perhatikan karena saya kan istilahnya apa ya, semacam skeptis ya gitu istilahnya ya. Saya nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Saya ya Karena akhirnya kan terbiasa pakai logika ya. yes, coret. Jadi memang akhirnya saya abaikan. Berarti enggak dicari tahu itu. Enggak, saya coba, oke lah, saya biarkan lah sekitar 1 jam lah. Lama banget Bang itu Karena saya ingin cepat selesai pekerjaan saya. Maksudnya saya ingin memberikan yang terbaik saya. Oh, berarti Abang ini ceritanya Bang Bari ini lebih fokus ke lanjut coding daripada memperhatikan apa yang coret. Oke. itu tadi. Jadi saya lanjut, saya cuman lama-lama keganggu Pak. Saya lama-lama keganggu. Jadi saya, lama-lama kayak nggak nyaman gitu loh. Kayak semacam apa ya? Gusebum. Itu semacam gusebum. Jadi apa? Merinding. Oh, merinding. Ya, gusebum. Maksudnya gusbam. Maksudnya memang merinding, gusebum, gusbam. Memang susah. Bahasa Inggris kan itu memang susah dipelajari kalau ada orang-orang yang Iya, ini saya agak bingung, sorry ya teman-teman nggak bisa mentranslate kan. Pokoknya intinya tadi abangnya ini lama-lama merinding, terganggu banget sama apa situasi malam itu. Yes, coret. Terus Bang, Ya, gimana itu? akhirnya saya merinding kan, saya kusebam itu tadi. Akhirnya ya saya ringkes apa? Bukan ringkes bahasa Skandinavia Inggrisnya itu. Celirkup kalau nggak salah. Clear out. Iya, pokoknya besi lah. Saya Ya. ngeringkesi semua barang-barang saya itu tadi. Ini agak bingung ya teman-teman. Gini, ini sebenarnya arahnya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ini campur. Inggris Skandinavia itu pelajarannya memang khusus untuk orang-orang programmer kelas-kelas master. Oke. Wow. Bisa. Ya, Selanjutnya. ya, akhirnya saya nggak nyaman kan bekerja lagi. Iya. Oke, saya akhirnya tadi saya bersihkan semua. Akhirnya saya pulang. Tuh, nggak diajak ngobrol dulu kan? Siapa tahu nyaman. Not cacari. Not necessary. Not necessary. Apa necessary? Not important. Nggak penting lah, maksudnya nggak penting. Ya, memang susah ya bahasa Inggris Skandinavia kalau dijelasin tuh agak susah. Jadi gimana ya? Iya, tidak penting intinya, tidak terlalu penting. Nggak penting bahasanya, nggak penting. Akhirnya langsung lah. Saya langsung bling. Saya abaikan. Iya, Saya pulang. diabaikan. Saya laptop itu saya bawa, saya pulang. Apa Bang? Laptop. Ya kan? Itu yang buat kerja itu kan? Iya. Ya itu Inggris Skandinavianya seperti itu. Laptop. Itu saya bawa pulang. Besok ketika saya masuk lagi, saya cerita lah sama rekan-rekan satu ruangan itu kan. Saya cerita, guys, semalam gue di frightening ini. Ditakut-takutin. Oh, ditakut-takutin, Ya, ditakut-takutin. Itu sama Medi gitu loh. Gus lah. Oh gosh. Saya cerita seperti itu, mereka laping-laping. Laping-laping itu apa ya? Ketawa itu loh. Ketawa apa? Bahasa Inggris umumnya itu laughing ya itu. Tapi kalau bahasa Inggris Skandinavianya kan laping-laping. Iya. Wow. Nah itu saya anggapnya saya berguru atau mungkin gimana kan. Ya mungkin karena memang biasanya kan orang yang kerjanya di coding gitu kan lebih apa ya, pakai logikanya itu 90%. Korek. Dan ya itulah. Seperti itulah. Makanya saya juga nggak bisa nggak bisa maksa gitu loh. Maksudnya oke lah, biar mereka ya merasakan sendiri nanti lah. Ternyata benar. Ketika itu Kak, waktu itu habis kalau nggak salah itu sore kalau nggak salah, belum sampai maghrib kalau nggak salah itu. Berarti masih sekitar jam 5 sampai jam Iya jam 5. Oh yes, kita mau ke maghrib lah saat itu. Kita mau ke maghrib, tiba-tiba kan di setiap meja di ruangan saya, terutama banyak ruangan produksi itu kita disediakan itu loh printer wireless. apa? Wireless.
Wireless. Yes, coret. Jadi printer bahasa Inggris Skandinavia. Jadi printer wireless itu di setiap meja di ruangan saya itu. Jadi per mejanya itu ada printer wirelessnya. Yes, coret. Itu seperti itu. Light on the way. Oh, nyala sendiri, Ya. Aku tiba-tiba nyala sendiri terus itu ngeprint kertas. Berarti itu maksudnya printernya tiba-tiba nyala sendiri Yes, terus ngeprint sendiri. Coret. Apakah ada yang emang tadinya mau ngeprint berkas atau gimana? Not at all. Not at all. Not at all. Ya. Not at all. People printing saat itu. Jadi gini teman-teman, nggak ada yang emang bener-bener nggak ada yang mau ngeprint waktu Yes, itu. coret. Jadi bener-benernya nyala sendiri, lalu ngeprint sendiri kayak beroperasi sendiri itu printernya. Coret. Terus bang, itu gimana teman-temannya abang tadi? Mereka kan mungkin apa ya? Soceking kan? Soceking. What is that? Shock. Soceking. Soceking itu bahasa Inggris Skandinavianya itu soceking. Itu mereka soceking kaget itu. Lihat loh, bang ini kenapa printernya ini bisa lit on sendiri kan gitu toh? Yes. Saya agak kaget gitu loh, saya agak heran gitu kan ya. Oh yes. Iya, saya agak heran gitu loh. Jadi mereka semuanya pada shock Yes. karena ngalami kejadian yang barusan abang ceritain tadi. Terus mereka tuh terus wadul ke saya gitu, maksudnya apa istilahnya, laporan lah. Laporan ke ya, saya. bikin report. Gimana ini bang, kok bisa printingnya kayak gini? Waduh, saya agak heran gitu kan. Kok jadi kayak gini, jadi keluar kayak gambar, terus semacam ada simbol-simbol aneh gitu loh kak. Simbol-simbol aneh. Ya kayak simbol kuno yang zaman-zaman Sumeria, cuman nggak kayak gitu, kayak aneh gitu loh Apa simbolnya. kayak yang biasanya di relief gitu atau? Seperti itu, cuman lebih iya kayak futuristik gitu loh, maksudnya kayak aneh gitu loh, pokoknya modelnya itu kayak aneh gitu loh gambarnya. Itu akhirnya bikin heboh kan satu kantor. Baru itu rekan-rekan tuh pada ya akhirnya mau nggak mau mereka akhirnya beli Fonmi. Apa yang saya bilang tuh akhirnya mereka percaya gitu. Akhirnya mereka percaya. Karena mereka percayanya kan tadi udah ngalamin sendiri. Yes, coret. Jadi memang ketika mereka tahu itu, ya akhirnya kan lebih mereka tuh merasa mulai apa ya, semua hal itu akhirnya lebih mudah dirasakan kan. Iya. Akhirnya udah mulai ada presurnya itu toh. Mereka tuh akhirnya, nah pernah juga. Jadi setelah selesai makan malam itu, kita kan semua kembali ke ruangan dan tapi ada satu rekan kerja kita itu yang mungkin ya curios gitu loh, dia itu curios Curious apa ya, bang? penasaran ingin ya kayak berusaha cari tahu gitu loh. Oh iya. Curios bahasa Inggris Skandinavianya itu curios, itu dia curios. Ya, itu akhirnya dia tuh datang ke ruangan security, itu Security. yes korek bahasa Inggris umumnya seperti itu. Jadi di ruangan itu dia lihat di CCTV, kan dia lihat di layar CCTV itu, dan di ruangan CCTV itu tadi kan banyak kamera-kamera kan, banyak layar-layar itu kan. Iya. Nah itu ketika dia itu melihat di apa namanya di meeting room itu, Meeting room. yes coret itu meeting room itu ada penampakan. Dia bilang,
dia kan lari ke anuan Ini penampakan kayak gimana ya, gitu? dia kan lari kan ke ruangan kita itu tadi, ruangan bagian UI. Dia lari datangin saya, dia kasih tahu di ruangan CCTV tadi kan. Saya datang, tuh Bang, loh mana saya cari, nggak ada, kita ke ruang meeting gitu loh. Saya lari ke sebelah mana itu tadi sama rekan-rekan, kita lari udah gak ketemu. Katanya itu bentuknya itu seperti ini kan, jadi kayak bayangan putih tapi berpendar. Berpendar. Oh, kayak bercahaya-cahaya gitu. Light on tadi loh, nyala gitu loh, nyala. Jadi memang putih, light on. Oh, berarti kayak mengeluarkan cahaya. Yes, coret. Jadi, Oh iya, paham. ya itu seperti itu. Akhirnya kita, Bisa dibayangkan ya teman-teman. yes. Kita kan akhirnya kan merasa kayak sudah gak nyaman kan. Ini semakin kesini kok semakin menakutkan gitu loh. Iya benar, ini kayak tegang banget ya. Nah makanya itu dari situ akhirnya, aduh gimana nih bang, kita udah kerja nggak nyaman ini bangunan memang bangunan sudah tua, kita kan udah direnovasi seperti ini tapi masih seperti ini gitu loh. Akhirnya kita mulai satu agak ngurangi jadwal kan, terus ada kita ngurangi jadwal aja, kita ngasih malam-malam. Nah pas kita kembali ke ruangan, ternyata kita kembali ke ruangan itu ada yang satu tuh yang nggak salah itu. Ada satu rekan kita itu yang di mejanya itu agak di pojok. Mejanya agak di pojok itu, dia tuh punya semacam apa ya? Pas kita kembali dari ruangan security tadi, di mejanya itu ada itu loh apa? Speaker wireless. Speaker wireless. Yes, coret. Speaker wireless itu tadi nyala Juga. suara sonon, kayak sepicap itu loh, kayak dia tuh ngeluarin suara gitu loh. Oh, kayak ngomong apa? Ngomong sendiri. Jadi aku suaranya kayak robot sih sebetulnya. Oh, suaranya kayak Dia robot. kayak bengung-bengung gitu loh, kayak intinya kayak aku tahu kau di sana, kayak gitu-gitulah, semacam seperti itu lah. Wow. Kayak gitu kan. Kaget lah kita. Kita dengar semua kan ketika dia mau. Bang, Ya. jadi itu speakernya keluar suara. Ya. Semuanya dengar. Karena ruangannya meja dia di pojok. Oh, berarti enggak cuma salah satu ya, ini nyata Iya, semuanya. semua dengar. Oh iya, terus. Kita pas bareng-bareng masuk kan saat itu dari ruangan security tadi kan, kita masuk. Nah dia kan mungkin dia istilahnya sudah apa ya, semacam paranoid lah atau mungkin takut lah kan, mau Iya, soalnya situ dari tadi itu kan. ya tiba-tiba speakernya yang dia pasang di situ itu di meja dia itu bunyi tadi. Aku tahu kau di sana. Lah, itu tahu siapa ini bang abangnya? Gini. Nah itu yang jadi misteri. Apa maksudnya? Kok agak merinding ya bang ya? Nah, itu akhirnya kita kan otomatis takut Pak. Iya. Ya nggak usah saya yang memang Saya aja dengar ceritanya ini merinding ya. Ya bahkan saya yang punya pengalaman apa ya istilahnya, pengalaman kerja di tempat-tempat yang saya kan, kita sering pindah-pindah office itu kan, kita sering pindah-pindah, dan katanya mereka kita nggak itu saat itu saya benar-benar ini agak ekstrim, agak ekstrim ini. Iya, karena kan ngalaminya benar-benar nyata dan berkali-kali ini. Korek. Dan itu akhirnya oke lah kita comeback aja teman-teman guys, kita comeback. Pulang, maksudnya kita pulang aja. Iya, kita go home lah. Iya. Kita pulang. Yang soalnya agak susah saya ngilangin kebiasaan saya bahasa Inggris Skandinavia yang kan sering ke luar negeri gitu loh. Okay. Agak gimana ketika pulang itu sering mereka bilang, Gak apa-apa. aduh bang kok sekarang susah ngomong. Bukan susah, ini memang intelektualnya agak beda, agak tinggi gitu. Intelektualnya agak berbeda. Ya, jadi memang khusus untuk master programmer itu pasti paham, bahasa saya itu pasti paham. Ini untuk kita yang orang awam ini memang butuh translate. Ya mohon apologies ya kalau memang agak sedikit kan ya. Apologies. Ya, bahasanya seperti itu. Iya, dimaafkan. Apologies. Jadi dari mana tadi?
comeback dari kamu. Oh ya, saya suruh semua rekan-rekan saya itu akhirnya oke lah, kita pulang. Jangan habis ini diusahakan jangan sampai kalau kerja itu malam-malam. Iya. Nah, ketika saya kan otomatis karena saya sebagai distul lead ya, istilahnya saya tuh apa ya, istilahnya pembinaan mereka, karena akhirnya saya pulang terakhir. Nah, pas saya pulang terakhir itu kebetulan dari divisi lain itu ternyata masih ada yang di situ, masih ada. Dan mereka juga kan ya otomatis kayak lampu, kayak printer itu mungkin ada sebagian yang ngalamin terus mulai agak mereka ninggalin semangat. Tapi ada ketika saya turun ke lantai 2, kan tempat saya kerja di 3 itu kan, saya turun ke lantai 2. Saya dari lantai 2, saya turun ke lantai 1. Lantai 1. Kok ada satu rekan itu kalau nggak salah itu dia tuh malah nggak pulang. Udah kejadian kayak Kayak gitu nggak pulang. Loh, malah dia tuh naik di apa ya, kayak di semacam, jadi ada CCTV-nya gitu kan. Ditek-tek gitu loh. Makanya saya tanya loh, Bang ngapain? Dia tuh kan lead project, jadi memang pimpinan project kita. Bang ngapain? Kan udah kejadian dari tadi kan horor ya teman-teman. Yes, coret. Maksudnya kayak Makanya itu. ngapain gitu loh kok gak pulang. Kan harusnya kalau misal ini kejadiannya di kita ya, kita kan otomatis langsung buru-buru pulang Ya. ya. Saya juga heran. Saya itu. Kok bisa dia tuh nggak pulang gitu loh? Iya iya. Loh, Bang ini pada operated semua loh gitu loh, tak bilangin kan gitu kan. Mereka pada di pretending loh sudah kan gitu kan, saya bilang sama abang itu, senior saya itu kan. Loh, Weh, dia bilang gitu kan. Weh, maksudnya kenapa ya seperti itu. Ya mereka di pretending gitu loh. Kok nggak pulang? Oh enggak, ini saya betulin ini untuk sensor. Saya bilang loh Bang. Saya tanya, Bang, cuman turun dulu. Iya, Saya suruh turun. Ada apa? Ini anak-anak ini kan pada ditakut-takutin gitu. Iya. Mereka ditakut-takutin, saya juga ngalamin seperti itu. Jawabannya kok kata Abang gak takut terus, maksudnya apa Bang? Sensorik apa yang dipasang di kamera gitu loh, katanya. Kan bawaan kameranya ada sensorik gerak, udah ada ngapain juga. Bukan, di sini nih saya pasang sensor itu, istilahnya apa ya, kayak sensor panas gitu loh, panas. Sensor panas tubuh orang, jadi ditambahin sendiri. Loh, buat apa Bang? Ya itu tadi, saya kan lagi itu uji eksperimen. uji eksperimen Bang. Yes. Eksperimen apa Bang? Nah ini makanya saya tanya loh, terus apa ada hubungannya sama teman-teman yang maksudnya gimana, yang kemarin tuh saya cerita kan akhirnya sama abang saya ini, senior saya ini tadi, saya cerita kalau kejadian seperti ini. Ketawa dia terus kata, anjir lu, Orang temennya namanya saya ketawa. anjir lu ngapain lu Bang, ketawa, kita pada takut semua ini kan. Aku pada ketawa, dia ngangkat-ngangkat, ngapain? Jadi ini yang semua pada pulang ini karena itu, dia bilang itu. Lu iya Bang, lu tak kira kan sudah selesai kerjaan. Belum Bang. Kan pulangnya semuanya gara-gara takut iya, ini kita emang ya. kejar target. Kenapa pulangnya? Saya kira kan karena kalian udah kerja udah selesai pulang ya udah, saya ngurusin yang proyek saya. Proyek apa gitu loh. Saya lagi bikin program untuk semacam apa ya, respon perasaan. Jadi apa yang dirasakan orang itu ketika mengalami hal-hal tertentu gitu. Jadinya dari sensor kamera itu dia melihat respon perasaan orang itu kan. Jadi maksudnya gimana ini Bang? Kok saya gak muter-muter jadi? Ya ulah dia. Jadi memang sengaja kayak lampu bikin kedap-kedap itu memang dari program dia, ngetes program. Jadi tadi itu bukan kayak mistis itu. No, tetol. Sama sekali bukan. Jadi dari tadi itu sebenarnya otomatis dari programnya beliau. Iya, makanya itu. Bajingan loh. Astaga ya Allah. Lu hancur lu bro. Saya bilang gitu dong. Ini boleh gak sih kita panggil kebun binatang ke sini? Saya juga cerita tuh kan. Enggak, bukan deh aja ini. Wah, itu saya mau marah habis senior ya kan. Aduh ya, sumpah nih gitu teman. Anak-anak sudah pada pulang, program saya juga belum kelar semua kan, kejar target. Aduh gimana? Ya Allah. Bang, dah.
saya bilang sama senior saya itu tadi, light projectnya tadi udah nggak mau tahu bang. Besok abang dia tanggung jawab sama rekan-rekan sama teman-teman gitu. Tak bilang itu, apa ketawa doang tuh. Ini kan berarti kayak gitu ya bang ya. Iya. Udah, maksudnya kita kan udah takut yang luar biasa ya bang. Yes, coret. Sampai semua pekerjaan kita tinggalkan, kita pulang. Ternyata itu ulah program Teman sekantor. Untung dia di atas saya kan. Kalau enggak mungkin udah omnya sekali aja bang. Iya. Tapi kalau dia emosi mbak, aduh kak, emosi banget. Kalau saya jadi abang waktu itu mungkin ya, ini udah merinding loh dari tadi. Maksudnya kayak ini lampu udah kedip-kedip, Yes, coret. speaker udah nyala, yang printer segala macem, ternyata temen sendiri. Saya tuh kan di luar negeri udah sering. Iya. Banyak kan. Bahasa semua yang untuk hujatan tuh hafal semua. Malam itu keluar semua sama dia. Kalau di Jawa ini mungkin kebanyakan Keluar semua. Keluar. Marah saya tuh benar-benar. Aduh. Emang kita kayak gak habis pikir ya bang ya. Ini Fikri aja lepas ini ya. Aduh betul sekali. Di luar nurul, di luar semuanya ini gak sesuai ekspektasi bayangan saya tadi itu kayak wah ini setan apa, The Conjuring atau ghost atau apa gitu kan bang. Bahkan aduh kok maksud saya tuh dia kenapa nggak bilang gitu sama kita kalau dia tuh punya project. Iya ternyata Tapi memang mungkin kalau misal kak gitu kan beliau gak tahu Iya, bener-bener iya sih. responnya kayak memang dia butuh yang real time, maksudnya memang butuh yang real Okay. apa ya, responnya yang real itu dari yang memang itu. Cuman ya you notice lah. Maksudnya paling enggak ada satu orang lah ya yang tahu biar gak semuanya kayak khawatir, takutan atau gimana ya. Aduh, dari tadi saya udah bawa ketawa karena bahasan abangnya ini agak nyeleneh dan terkejutnya tadi karena merindingnya karena ceritanya tadi, terkejutnya karena endingnya yang tidak sesuai ekspektasi saya tadi ya teman-teman. Jadi ya memang sebenarnya nggak ada apa-apa ya bang, nggak ada hantu, nggak ada hal-hal mistis. Yes, ya akhirnya besok dia datang akhirnya jelasin habis dia sama anak, akhirnya dia apa ya? Habisnya itu gimana bang? Dimakan, dicicipi? Not yet, not torrent, not Terus apa ini bang? Gimana? Akhirnya anak-anak tuh pokoknya minta 1 bulan penuh urusan makan apapun dia yang bayarin. Wah alhamdulillah ya. Berarti dapat rezeki lah ya. Iya. Dari kejadian tadi. Ya ampun, ini sangat di luar dugaan banget. Jadi seniornya abang tadi dihukum buat naktir temennya selama sebulan. Semuanya itu bang. Tapi dan memang kita bersyukurnya juga program dia sukses. Alhamdulillah. Berarti ada hikmahnya lah ya. Akhirnya tetap kita juga yang ngebantu kan menjalin project gitu. Iya. Memang dia emang itu project berikutnya gitu. Dia akhirnya eksperimen dulu. Itu memang akhirnya dapat bonus ya. Iya dapat bonus. Yes. Ada lagi ini bang yang mau diceritakan kita tahu mungkin abangnya mau berbagi kesan pribadi dari kejadian ini. Ya mungkin kesan maksud saya buat kita itu apa ya, buat rekan-rekan terutama yang pasti tahu lah kita semua itu kalau orang-orang programmer utama itu kan orang-orang yang selalu menggunakan sisi logis. Iya. Jadi jangan mudah jangan mudah terbawa sama suasana yang agak-agak gimana gitu maksud saya tuh kan. Siapa tahu soalnya belum tentu sesuatu yang kelihatan mistis atau seperti benih atau horor itu mungkin aja tuh ada programmer iseng di belakangnya gitu loh menurut saya seperti itu. Jadi teman-teman pesannya dan juga pesan ini ya sebenarnya tadi dari Bang Bari tadi itu kita jangan mudah percaya sama hal-hal mistis karena semuanya belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, untuk malam hari ini benar-benar bikin
bikin merinding, bikin shock, bikin bingung juga dari bahasanya Bang Bari tadi yang susah banget ditranslate. Dan ya, untuk malam hari ini mungkin dari saya Yuris cukup sekian. Saya tutup dengan tanda dibunyikannya lonceng keramat malam hari ini. See you next video. Belajar Inggris Skandinavia lah. Ya kan? Jarene makeni ko kaweng guyu pas wayang guyu ko pas loro untu apa ni copiru ni masih semu timbang kopi kenal wang padha guyu wilayah sekarang bawa nolanggeng jarene makeni ko kaweng guyu pas wayang guyu ko pas loro untu apa ni copiru ni masih semu timbang gue pikir ngeluang gue potong guyu wilayah sekarang bawa nolanggeng wilayah sekarang bawa nolanggeng kong wilayah sekarang bawa nolanggeng kong wilayah sekarang bawa nolanggeng